Elisa Lam ini lahir pada tanggal 30 April 1991. Ia merupakan seorang mahasiswi dari Universitas British Columbia, Kanada. Ia ditemukan tidak bernyawa di dalam tangki air minum Hotel Cecil. Pada tanggal 26 Januari 2013, Elisa ini liburan ke Los Angeles seorang diri. Ia ke sana menggunakan kereta Amtrak dari San Diego menuju ke Santa Cruz. Dari situlah ia menginap di salah satu hotel di Los Angeles yang bernama Hotel Cecil. Padahal keluarga Elisa sendiri telah mengkhawatirkan untuk Elisa ini pergi sendirian berlibur. Tapi Elisa bertekad untuk melakukan liburan sendiri. Elisa juga memastikan untuk selalu menghubungi orang tuanya setiap hari selama dirinya berlibur dan memastikan bahwa ia aman. Tapi pada tanggal 31 Januari ternyata orang tuanya ini tidak menerima kabar dari Elisa. Itulah mengapa orang tuanya ini merasa tidak biasa ketika mereka tidak mendengar kabar dari putrinya itu. Dan seharusnya tanggal 31 Januari ini adalah hari terakhir Elisa berada di Los Angeles. Akhirnya keluarga Elisa menghubungi pihak Departemen Kepolisian Los Angeles. Polisi pun kemudian menggeledah Hotel Cecil tempat Elisa ini menginap. Tetapi polisi tidak dapat menemukan Elisa di sana. Polisi yang kebingungan pun akhirnya merilis rekaman yang mereka ambil dari kamera CCTV Hotel Cecil. Disitulah semua orang menjadi terkejut. Video hotel tersebut menunjukkan adanya Elisa Lam di salah satu lift pada tanggal kepergiannya, dan Elisa sangatlah bertingkah aneh. Dalam rekaman itu, Elisa terlihat melangkah ke lift, kemudian menekan semua tombol lantai. Ia pun masuk dan keluar lagi dari lift, menjulurkan kepalanya ke samping menuju lorong hotel. Ia pun terlihat mengintip keluar dari lift beberapa kali sebelum akhirnya dia melangkah keluar dari lift dan pintu lift pun tertutup. Menit-menit terakhir video pun menunjukkan Elisa ini berdiri di sisi kiri pintu menggerak-gerakkan tangannya dengan gerakan acak. Dan tidak ada orang lain yang terekam di sana. 2 minggu setelah video tersebut dipublikasikan oleh pihak yang berwenang, yaitu pada tanggal 19 Februari, seorang pekerja pemeliharaan yang bernama Santiago Lopez ini menemukan jasad Elisa telah mengambang di salah satu tangki air hotel. Lopez ini menemukan jasad Elisa ketika dia sedang bertugas untuk mengecek menanggapi keluhan dari pelanggan hotel tentang adanya tekanan air yang rendah, rasa yang aneh yang berasal dari air keran, serta warna air yang tidak biasa. Dari situlah investigasi dilakukan, tapi investigasi hanya menentukan bagaimana Elisa ini meninggal dunia, tapi tidak menjelaskan bagaimana Elisa ini dapat masuk ke dalam tangki air, sedangkan pintu dan tangganya saja hanya dapat diakses oleh staf hotel. Sejak ditemukannya jasad Elisa ini, teori konspirasi dan spekulasi seputar kematian Elisa pun bermunculan. Beberapa orang menduga bahwa Elisa ini sengaja bundir dan menggunakan tangki air sebagai tempat untuk melakukannya. Tapi ada juga teori lain yang mengaitkannya dengan mistis. Beberapa orang percaya bahwa hotel tersebut telah terkena kutukan atau berhantu, dan Elisa Lam adalah korban dari entitas supernatural di dalam hotel itu. Mereka pun merujuk pada sejarah kekerasan dan kejadian-kejadian aneh yang terjadi di hotel tersebut. Tapi di balik itu semua ternyata ada investigasi resmi mengenai kematian Elisa Lam yang menyimpulkan bahwa dia meninggal akibat gangguan kejiwaan yang menyebabkan dia masuk ke dalam tangki air sendiri dan tidak dapat keluar, karena tidak ada bukti kekerasan ataupun tindak pidana yang terlibat dalam kematian tersebut. Otopsi juga menyatakan bahwa Elisa ini mengalami tenggelam akibat kecelakaan. Meskipun begitu, cerita kasus Elisa Lam ini tetap menjadi misteri dan terus memicu minat orang-orang. Kasus ini pun telah menjadi sumber inspirasi bagi film dokumenter dan karya-karya fiksi lainnya. Hotel Cecil sendiri telah mengalami banyak perubahan dan telah berusaha memulihkan reputasinya. Kini Hotel Cecil tersebut telah dibuka kembali, tapi bukan menjadi hotel, melainkan sebagai kompleks perumahan dengan harga yang terjangkau. Sebanyak 600 kamar Hotel Cecil telah diubah menjadi unit hunian yang dilengkapi oleh area dapur bersama, fasilitas binatu dan area rekreasi, yang ternyata terletak di atap yang sama tempat jenazah Elisa Lam dulu ditemukan.
Proyek ini pun ternyata dibuat untuk bertujuan mengatasi lonjakan tunawisma di Los Angeles, dengan syarat untuk menempati salah satu unit yang dulunya Hotel Cecil itu membutuhkan gaji antara 30 hingga 60% dari pendapatan rata-rata daerah tersebut.